Surat pernyataan dan usulan program terkait efektivitas bantuan tongkat pintar untuk penyandang tunanetra. Lampiran perihal masukan teknis dan pengalaman lapangan terkait bantuan tongkat pintar kepada YTH, Menteri Sosial Republik Indonesia, Kepala Dinas Sosial Provinsi, Kabupaten, Kota, pimpinan Yayasan LSM, penyelenggara CSR. Di tempat, dengan hormat, kami selaku penyandang disabilitas netra dan penerima beberapa jenis bantuan alat bantu mobilitas, khususnya tongkat pintar, Smart Cane, atau tongkat adaptor berbunyi, dengan ini menyampaikan masukan resmi berdasarkan pengalaman nyata di lapangan. 1. Kondisi nyata di lapangan. Dalam beberapa tahun terakhir, komunitas tunanetra di berbagai daerah telah menerima berbagai jenis tongkat pintar, baik yang hanya menggunakan sensor suara, maupun perangkat elektronik dengan suara sejenis talkback atau Google Voice. Namun demikian, setelah dicoba dalam penggunaan sehari-hari, mayoritas tunanetra tidak menggunakan tongkat pintar tersebut sebagai alat mobilitas utama. Bahkan sebagian dari kami terpaksa membongkar alat elektroniknya dan memanfaatkan tongkatnya saja sebagai tongkat biasa, karena perangkat pintarnya tidak sesuai dengan kebutuhan orientasi dan mobilitas. 2. Alasan teknis mengapa tongkat pintar tidak digunakan. A. Tidak nyaman dan tidak fleksibel. Tongkat pintar umumnya lebih berat dibanding tongkat mobilitas standar. Berat tambahan dari baterai dan perangkat elektronik mengurangi kelincahan, kecepatan, dan respons tongkat, yang sangat penting untuk keselamatan mobilitas tunanetra. B. Bunyi sensor mengganggu orientasi pendengaran. Tunanetra sangat bergantung pada gema lingkungan, suara kendaraan, suara langkah, arah angin, suara aktivitas sekitar, suara bip atau suara sintetis dari tongkat pintar justru mengganggu sound mapping, sehingga mengurangi kemampuan kami mengenali arah dan bahaya. C. Akurasi sensor tidak sesuai kondisi jalanan Indonesia. Sensor ultrasonik tidak dapat bekerja optimal di lingkungan yang ruwet, misalnya trotoar rusak, kendaraan parkir sembarangan, lubang jalan, rintangan kecil tak beraturan. Kondisi ini membuat peringatan suara sering salah, tidak tepat waktu, atau bahkan tidak mendeteksi bahaya. D. Perangkat mudah rusak dan membutuhkan perawatan khusus. Karena desain elektroniknya, tongkat pintar rentan terhadap air hujan, cepat rusak saat terbentur, memiliki baterai yang harus dirawat, tidak tahan penggunaan intensif. Hal ini menyulitkan tunanetra yang bergantung pada tongkat sepenuhnya setiap hari. E. Tongkat manual, standar internasional, lebih efektif. Dari pandangan praktis, tongkat manual yang ringan, lentur, dan kuat justru lebih aman dan lebih cepat dipahami secara sensorik. Tongkat seperti ini lebih sering digunakan dan jauh lebih bermanfaat. 3. Dampak bantuan yang tidak tepat guna. Berdasarkan kenyataan tersebut, bantuan tongkat pintar yang berharga cukup tinggi justru tidak dimanfaatkan, disimpan atau dibongkar, menjadi barang mubazir, dan kurang mendukung mobilitas tunanetra. Ini menyebabkan anggaran bantuan tidak tepat sasaran, padahal masih banyak kebutuhan tunanetra yang lebih mendesak dan memiliki manfaat nyata. 4. Usulan program bantuan yang lebih bermanfaat. Kami dengan hormat mengusulkan agar anggaran bantuan dialihkan atau lebih difokuskan ke A. Tongkat mobilitas standar internasional, Wide Cane Quality. Ringan, kuat, lentur, dan dapat dilipat. B. Pelatihan orientasi dan mobilitas O dan M, agar tunanetra dapat menggunakan tongkat secara benar dan aman. C. Bantuan akses kerja dan usaha, seperti HP dengan screen reader, laptop berbasis aksesibilitas, modal usaha mikro, alat pijat, pelatihan digital skill, pelatihan kewirausahaan. D. Bantuan transportasi harian, kuota transportasi atau subsidi untuk mobilitas pendidikan dan pekerjaan. E. Program pendampingan pekerjaan, job matching, agar tunanetra dapat mandiri secara ekonomi. 5. Harapan kami berharap Kemensos, Dinas Sosial, dan yayasan pemberi bantuan dapat mendengarkan suara pengguna langsung. Kami sangat menghargai seluruh bantuan yang pernah diberikan, namun kami memohon agar ke depan bantuan
Lebih tepat guna, benar-benar sesuai kebutuhan lapangan, dan dapat digunakan secara jangka panjang. Besar harapan kami agar masukan ini dijadikan bahan evaluasi program pemberian bantuan bagi penyandang disabilitas netra di seluruh Indonesia. Demikian surat pernyataan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan pengertian Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih. Hormat kami. Nama, Joko Tri. Perwakilan tunanetra komunitas organisasi pribadi. Alamat, Jawa Tengah. Kontak 085326039571.